Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Kali ini kita akan bersama-sama mengikuti episode Sate Enak, Saat Teduh Sejenak. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Nahum pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Saya baca ayat yang ketiga saja. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Saudara, dalam bagian yang pertama kita telah mengenal Tuhan dan karakteristiknya sebagai Allah yang cemburu, Allah yang pembebas, dan Allah yang penuh dengan murka. Tentu kita tidak boleh salah memahami dalam konteks yang dibicarakan oleh Nahum adalah kepada musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya sendiri dan musuh-musuh umatnya yang sungguh-sungguh memperlakukan umat Tuhan secara keji luar biasa. Itulah bangsa Asyur yang pada waktu itu disebut, atau pada waktu itu mereka adalah bangsa penjajah dari bangsa Israel. Pada bagian kedua ini, kenalilah Tuhanmu, itu bicara tentang karakteristik Tuhan yang berikutnya dan perbuatan-perbuatan yang Dia lakukan baik terhadap musuh-musuhnya tapi juga terhadap umatnya. Yang kita lihat di dalam pembacaan tadi, Tuhan itu panjang sabar. Tuhan panjang sabar, besar kuasanya, dan adil. Setelah memaparkan karakteristik Tuhan yang cemburu, pembalas, dan murka, maka Nahum juga menjelaskan karakteristik Tuhan sebagai pribadi yang panjang sabar atau lambat marah. Secara harafiah dipakai istilah hidung yang mancung. Jadi semakin hidungnya itu semakin mancung berarti semakin panjang sabar. Itu hanya pemakaian secara figuratif. Ungkapan ini tentu sudah sangat mendasar atau sangat dikenal di dalam perjanjian lama, baik dalam kredo atau pengakuan bangsa Israel. Misalnya pasal 34 ayat yang ke-6 dari kitab Keluaran. Saya membacakannya untuk kita. Kitab Keluaran pasal 34 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Itu hanya salah satu dari sekian banyak ungkapan-ungkapan tentang karakteristik Allah yang panjang sabar atau lambat marah. Bahkan di dalam Yunus pasal 4 ayat 2, itu juga ungkapan doa Yunus kepada Tuhan pada waktu itu. Bahkan para pemazmur juga memuji atribut Tuhan ini sebagai Tuhan yang panjang sabar, yang penuh kasih sayang. Nah, dalam perjanjian baru misalnya, penulis kitab Petrus atau Petrus sendiri merujuk pada karakteristik Allah yang sama. Itu bisa kita lihat dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 20, 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Kesabaran yang begitu panjang itu juga menjelaskan buah roh yang mencirikan kehidupan kekristenan. Itu bisa kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Namun, jangan salah memahami.
kesabaran Tuhan, panjang sabarnya Tuhan, atau berlambat-lambatnya kemarahan Tuhan, bukan berarti mau mengatakan bahwa dia adalah pribadi atau Tuhan yang lemah atau Tuhan yang berubah-ubah seperti anggapan sebagian orang. Kesabaran Tuhan justru menunjukkan kehebatannya. Ya, dia tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, termasuk oleh musuh-musuhnya. Nahum menjelaskan kepada umat Tuhan pada waktu itu bahwa Tuhan tidak hanya lambat marah terhadap dosa-dosa umatnya atau mereka sendiri, tetapi juga lambat marah terhadap dosa-dosa musuh mereka. Ya, maka sama seperti Israel akhirnya melihat ya kerajaan utara dihancurkan oleh kemarahan Tuhan. Jadi mereka pada akhirnya akan melihat juga Asyur dihancurkan. Nah, tetapi kita lihat di sini sekali lagi berlambat-lambatnya kemarahan Tuhan atau kesabarannya Tuhan justru ingin menunjukkan kemahakuasaan yang tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi oleh apapun. Tindakannya hanya dipengaruhi oleh diri sendiri dan kedaulatannya atas segala sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu berkuasa. Nahum menunjukkan kekuatan Tuhan dan keandalannya dalam menghukum dosa. Ya, dipakai istilah koah, mengacu pada kekuatan fisik yang kejam, sebagaimana kita melihat apa yang diklaim oleh Kaleb dalam perjanjian lama kitab Yosua sendiri saat ia menjadi salah satu bagian dari penaklukan kota Kanaan. Itu bisa kita lihat dalam Yosua pasal 14. Israel mengetahui satu masa ketika mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi musuh. Mereka juga tahu bahwa Tuhan adalah sumber dari segala kekuatan. Itu saudara-saudara bisa perhatikan dalam PPT yang saya tampilkan. Tuhan itu berkuasa, ya. Ini berita yang disampaikan oleh Nahum kepada Asyur dan Yehuda bahwa kekuatan adalah milik Tuhan, bukan milik siapa-siapa. Oke, kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan ini, Tuhan sering menunjukkan kekuatan itu, misalnya dalam menciptakan bumi, ya, dan mengatur segala penghuninya, membentuk gunung-gunung, menenangkan laut. Bahkan dikatakan kuasanya yang menebus dan membebaskan umatnya. Ini kita bisa perhatikan dalam bacaan ini. Bahkan dalam perjanjian lama sangat jelas, kekuasaan Tuhan itu melebihi apapun. Tidak ada yang bisa melawan kuasa Tuhan. Tuhan membuktikan kekuasaannya kepada Firaun. Kita tahu apa yang dia lakukan. Ada 10 tulah yang luar biasa yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun dengan tujuan untuk menunjukkan kekuasaannya, kemuliaannya di tengah-tengah bangsa kafir itu. Nahum berkata bahwa Tuhan akan membuktikan hal itu kepada bangsa Asyur. Dengan melakukan itu, Tuhan juga akan membuktikannya kepada bangsanya sekali lagi. Jadi dengan menunjukkan kekuasaannya kepada musuh-musuh Tuhan, dia ingin menunjukkan bukan hanya kepada musuhnya tetapi sekaligus kepada bangsanya. Dengan tujuan supaya bangsanya semakin percaya dan mempercayai Tuhan yang dia sembah. Tuhan itu sungguh luar biasa. Kemudian sifat yang berikut yang bisa kita lihat dari Nahum pasal 1 ayat 3 sampai 8. Tuhan itu adil. Nahum memakai istilah nakah, mengacu pada keputusan pengadilan untuk membiarkan tersangka dibebaskan tanpa hukuman. Dan ini seringkali melibatkan keputusan dari Allah. Tuhan tidak membiarkan yang bersalah tidak dihukum, namun mengambil dari pernyataan pengakuan seperti di dalam Keluaran 34 ayat 7, Bilangan 14 ayat 18, ya, yang digunakan untuk melindungi nama Tuhan dari penyalahgunaan. Nah, itu yang kita lihat. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang panjang sabar atau lambat marah. Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa, ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Maka kalau kita memperhatikan dari ayat 3,
Kemudian kita lihat di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Di sini kemudian sesudah menjelaskan atribut atau karakteristik Tuhan yang sedemikian rupa, mulai dari episode pertama sampai bagian ini, maka kini Nahum menjelaskan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dari karakteristik Tuhan, kemudian Nahum menunjukkan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dan kalau kita melihat di dalam pembacaan ini, Nahum merangkum perbuatan Tuhan masa lalu dan masa kini, artinya masa Nahum pada waktu itu. Dia merangkum seluruh perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah dilakukan yang begitu luar biasa. Misalnya dikatakan, dia yang mengeringkan laut. Itu kisah laut Teberau yang dibelah oleh kuasa Tuhan melalui tongkat di tangan Musa. Dia yang mengeringkan sungai Yordan. Itu terjadi pada masa lalu dalam kitab Yosua, di mana Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Bahkan dikatakan dia yang mengeringkan, ini bicara tentang kekinian. Dia yang mengeringkan Basan, Karmel, dan Libanon. Tahukah saudara, 3 wilayah yang disebut Basan, Karmel, dan Libanon, itu satu wilayah atau 3 nama yang mewakili seluruh daerah subur di Palestina. Adalah sesuatu yang mustahil kalau daerah-daerah ini bisa menjadi daerah yang kering. Ya, ini sesuatu yang tidak mungkin karena ini daerah-daerah yang luar biasa suburnya, Basan, Karmel, dan Libanon. Di sanalah bersumber kayu, di sanalah bersumber anggur, di sanalah bersumber segala yang dibutuhkan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Kalau kita memperhatikan. Tetapi kalau saudara perhatikan apa yang dilakukan Tuhan dalam kemahakuasaannya. Dia mampu melakukan yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Ya, dikatakan Basan, Karmel, dan Libanon yang tidak mungkin dapat dikeringkan. Tetapi oleh kuasa Tuhan itu dapat terjadi dan tunduk kepada kekuasaan Tuhan. Kalau kita memperhatikan pada bagian itu, sangat jelas, ya. Jadi di sini kita melihat. Kemudian Nahum juga menggambarkan kehadiran Tuhan atau teofani yang ditandai dengan gunung-gunung dan bumi yang gemetar. Ini mau menunjukkan kemahakuasaannya, perbuatan Tuhan yang ajaib. Kehadirannya akan membuat seluruh ciptaannya tunduk di hadapannya. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-6 dikatakan di sana, siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Ayat yang ke-6 ini mempresentasikan kehadiran Tuhan yang dahsyat dalam murkanya. Api yang menyala-nyala, dikatakan. Bahkan batu yang sedemikian keras dan kuat hancur berkeping-keping. Ini fenomena yang sama yang juga diungkapkan oleh penulis Perjanjian Lama lainnya. Misalnya kalau kita baca Ulangan pasal 4 ayat 24. Kemudian Yeremia pasal 7 ayat yang ke-20. Yeskel 22 ayat 21. Tidak ada yang dapat berdiri di hadapan Tuhan. Ini sangat jelas. Jadi sesudah Nahum menjelaskan karakteristik yang dimiliki oleh Tuhan mulai dari episode pertama, kemudian yang kedua, kemudian dia menjelaskan apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam kekuasaannya. Dalam ayat 7 dan 8, Nahum menunjukkan 2 sisi perbuatan Tuhan sesuai karakteristiknya. Yang pertama, di dalam ayat 7 dan 8 dikatakan, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Perbuatan Tuhan kepada umatnya. Tuhan yang cemburu, pembalas, penuh murka. Tuhan yang panjang sabar. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang adil. Ia akan memelihara umatnya Yehuda. Di sini dipakai istilah yada, mengetahui. Yang ingin dikatakan dengan istilah ini, Tuhan menginginkan hubungan pribadi
dengan umatnya, di mana mereka mengenalnya sebagai pribadi dan dia tahu segala sesuatu tentang mereka. Jadi ada hubungan yang dekat kalau memakai istilah yada. Pengetahuan semacam ini adalah dasar dari hubungan di mana Tuhan sungguh-sungguh dapat menunjukkan perhatian dan pemeliharanya kepada umatnya. Pengetahuan Tuhan itu diwujudkan dalam kebaikannya. Ya, dan seharusnya ini menjadi prinsip dasar iman Israel. Pengetahuan Tuhan tentang umatnya seharusnya ya menjadi prinsip dasar iman bagi umatnya. Itu saudara baca bisa ayat-ayat yang saya tampilkan. Tuhan adalah tempat perlindungan. Secara harfiah adalah benteng di hari kesusahan. Tuhan sendiri adalah tempat ya di mana orang-orang melarikan diri pada saat bahaya. Tuhan menjadi benteng. Tuhan terus mengetahui orang-orang yang mencari perlindungan kepadanya. Itu sisi yang pertama. Jadi dari semua sifat itu maka kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya. Nah, pada bagian yang terakhir, dia akan melakukan penghukuman atau penghakiman bagi musuh-musuhnya, yaitu bangsa Asyur. Nahum menunjukkan penghakiman yang akan datang bagi mereka yang menantang Tuhan dan umatnya. Apa yang akan dia lakukan? Dikatakan dia akan mendatangkan air bah. Kita mengingat apa yang terjadi pada zaman Nuh. Nahum menghubungkan frasa ini dengan referensi sebelumnya, di mana Tuhan yang mengeringkan laut, ya. Tapi dalam konteks ini, dalam bagian ini, justru air yang dikeringkan itu yang didatangkan. Air yang besar itu sekarang dilihat sebagai alat penghukuman oleh Nahum bagi musuh-musuhnya. Ini ingin menunjukkan saudara bahwa seluruh alam semesta berada di bawah kekuasaannya. Tuhan akan menghalau musuh-musuhnya ke dalam kegelapan, yang berarti dia menghalau, membawa musuh-musuhnya ke dalam kematian. Ini juga yang kita bisa lihat dalam tulah yang kita lihat di dalam tulah yang dilakukan pada bangsa Mesir pada waktu itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian sangat jelas. Ya, dari teks-teks dari episode pertama dan kedua ini, berarti ada pengenalan kita akan Tuhan tentang karakteristiknya, sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Kemudian dari karakteristik itu kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan pada satu sisi kepada umatnya, pada sisi lain kepada musuh-musuhnya. Kesimpulannya, seharusnya dari pengenalan akan Tuhan, akan sifat-sifatnya, dan semua perbuatan yang telah dilakukannya, harusnya membuat umat Tuhan pada waktu itu, dan membuat kita, saudara yang mendengar tayangan ini, yang menyaksikan, yang mempelajari kitab Nahum pasal 1, ayat 1-8, seharusnya semakin bertambah-tambah dalam iman percaya kita kepadanya. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi baginya. Kasih setianya, ya, keadilannya, kuasanya nyata bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Dengan demikian saudara, dan kita tidak perlu khawatir pada sisi lain, apapun yang dilakukan oleh musuh-musuh Tuhan dari dulu sampai hari ini, Tuhan itu adil. Kita akan menyaksikan juga apa yang Tuhan lakukan bagi mereka-mereka yang tidak mau percaya, bahkan yang dengan sengaja, dengan keji menganiaya kehidupan umat Tuhan sepanjang sejarah. Apa yang terjadi pada bangsa Asyur juga akan terjadi kepada semua bangsa yang tidak mau percaya kepadanya. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.